1 Bogor. Ya Pak, sudah suara. SMA 90 di Bawati. SMK di Ponorogo, Suja. Kelompok 4 ya, diingat ya kelompoknya. Tapi saya kasih dulu. Kelompok 4, Yusuf Priyatna. Menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, kemudian presentasi saya sendiri, kemudian menutup. Pada pembukaan saya akan memperkenalkan diri saya, kemudian di mainstream saya akan banyak bicara tentang proyek itu sendiri, dan di penutup mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hari Prasetyo, di Jakarta Selatan. Kemudian ini adalah sekolah saya, Aliza, dan itu adalah tipikal dari kelas di Aliza. Berikutnya, Aliza memiliki visi dan misi untuk mencetak manusia Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin. Kemudian Aliza juga mengembangkan kemampuan anak-anak untuk presentasi, kemudian di depan siswa atau orang tua, kemudian mengembangkan multiple intelligence yang lain seperti kinestetik spiritual, natural, dan lain-lainnya. Kemudian proyeknya sendiri, ini adalah detailnya seperti yang di awal. Proyek ini, penanaman pohon ini terintegrasi dengan program sekolah, yaitu semacam observation trip kalau di les itu. Kemudian kita ada juga kelas, yaitu pengamatan lapangan aspek sosial dan alam. Mereka hidup bersama dengan Mosperan, jadi living. Kemudian di akhir program kelas mereka akan mengadakan community service. Dan community service-nya berupa penanaman pohon di daerah Cipta Rasa di Gunung Halimun. Pertanyaannya, kenapa Gunung Halimun? Karena hutan Gunung Halimun ini adalah hutan tropis yang terbesar di Pulau Jawa. Kemudian merupakan sumber air untuk Cisadane dan Ciliwung. Dan sungai ini melewati kota Jakarta. Seperti yang kita lihat di layar, yang ini adalah Cisadane, yang di sebelah situ adalah Ciliwung. Ini melewati Jakarta dan Tangerang, dan ini adalah gambar dari Sungai Cisadane, dan ini adalah Sungai Ciliwung. Seperti yang di animasi, apabila hujan turun, maka fungsi dari hutan di Gunung Halimun adalah menampung air sehingga tidak turun ke Jakarta. Sebenarnya Jakarta merupakan kota yang indah ya, Bapak Ibu, banyak gedung tinggi. Tapi kalau ketika pohon-pohon ditebangi, maka ketika ada hujan, maka Jakarta akan tergenang oleh air. Kemudian ini adalah foto-foto banjir di Jakarta yang penduduk Jakarta pasti sering mengalami seperti ini. Kemudian bahkan presiden kita sampai inspeksi di daerah. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari hutan itu sendiri adalah sebagai penyerap karbon dari daerah industri dan polusi yang ada di Jakarta. Kemudian mensuplai oksigen untuk penduduk Jakarta yang sekitar jumlahnya ada 20 juta. Ini adalah animasinya, saya sampaikan ke depan forum di ASPN Korea bahwa itu adalah Halimun Salak menyerap karbon, kemudian dia mengeluarkan oksigen untuk kita hidup. Nah, pada kenyataannya hutan di Gunung Halimun itu sudah mengalami deforestasi. Jadi itu datanya 8.500 sudah mengalami menjadi lahan kritis, dan sangat penting bagi kami untuk melakukan kegiatan ini. Kita menanam pohon puspa, pohon aren, pohon pasang, dan pohon rasa malam. Sekarang pertanyaannya, mengapa pohon itu? Karena pohon itu tempat itu berguna bagi penduduk lokal, sehingga menguntungkan bagi penduduk lokal, dan penduduk lokal itu mau untuk menjaganya. Seperti yang kita lihat di layar, dari aren dari akar sampai atas itu berguna sekali untuk banyak ya. Buahnya kita jadikan kepala kaleng, kemudian bisa disadap sehingga dibuat menjadi gula aren.
kemudian batangnya bisa dibuat untuk tepat, dan akarnya itu bisa dibuat sebagai mosquito repellent, penangkal nyamuk ya. Kemudian rasa mala ini digunakan untuk bahan bangunan, kemudian sumber makanan dan makanan ternak, obat-obatan dan tanaman hias, kayu bakar, bahkan yang lainnya. Kemudian untuk yang puspa dan pasang, ini sama bisa digunakan untuk bahan bangunan dan arang. Ini adalah lokasinya, Jakarta di atas, kemudian Cipta Rasa ada di Gunung Halimun di Jawa Barat. Ini lokasinya kalau dilihat dari atas, dari satelit, lokasinya ada di. Kemudian saya perbesar, lokasi penanaman berjarak 20 menit berjalan dari pedesaan Cipta Rasa. Nah, kondisi desa yang di sana adalah walaupun dekat dengan Jakarta sekitar 175 km, tapi pada kenyataannya mereka hidup tanpa listrik. Kemudian kondisi jalannya juga kondisi yang sangat alami ya, tapi kadang kalau hujan mereka jalannya becek. Kemudian infrastruktur pendidikan juga sangat minimal. Satu ruangan kelas itu dibagi menjadi dua level. Jadi satu guru mengajar dua level. Ini seperti ini. Jadi pekerjaan utama mereka di sana adalah petani. Kemudian selain petani, mereka juga penyadap aren dan pembuat gula aren. Kadang-kadang juga mereka juga menjual hasil bumi mereka. Ini adalah pemandangannya di Gunung Halimun. Tapi sayangnya banyak hal-hal yang ditemukan seperti itu. Jadi ya bisa longsor, sehingga bisa menimbulkan bencana. Kalau di sini yang di sebelah sana itu kalau itu longsor bisa mengenai rumah-rumah di sana. Prediksi seperti ini tidak ada siapa yang prediksi. Yang apa? Yang harus melakukan prediksi. Ini berapa tahun lagi atau berapa tahun? Mungkin bencana lembaga mitigasi ya. Hutanan. Atau Hutanan. ya, mitigasi bencana dan kebakaran hutan. Hutanan. Kemudian itu tidak sebanyak dilakukan. Tahu Kemudian ini adalah tujuan kami, yaitu meningkatkan kesadaran siswa mengenai lingkungan dan sosial strukturnya, serta bagaimana siswa peka terhadap isu global warming dan bagaimana pencegahannya. Dalam hal ini adalah menanam pohon. Kemudian kalau dikaitkan dengan ESG, Education for Sustainable Development, ya, masuk ke dalam tema climate change, prevention and reduction of disaster, dan economic sector ini sustainable production and consumption serta poverty reduction. Dan relevansi terhadap Millennium Development Goals adalah achievement universal primary education dan ensure environmental sustainability. Untuk yang nomor 2, kenapa kita masukkan? Karena anak-anak sebelum melakukan penanaman mereka mengajar di sebuah sekolah dasar dengan infrastruktur yang tadi yang sangat minimal, satu ruangan 2 level, sedangkan guru cuma 1. Iya, betul. Kemudian ini adalah teks skill kami. Yang paling berat adalah preparation ya, karena kita harus berkaitan dengan banyak orang, dengan NGO, dengan local government. Kemudian yang akhirnya tanggal 14 Februari 2008 kita menanam 400 pohon itu. Ini hari penanamannya. Jadi anak-anak melakukan sendiri. Sebelum dilakukan, dibikin dulu oleh rangernya, staf Taman Nasional Gunung Halimunnya. Kemudian anak-anak mengambil dan dibantu oleh penduduk lokal. Nah, yang unik ini adalah anak-anak Al-Izhar yang belum pernah megang pacul, yang belum pernah megang cangkul, mereka menggali sendiri. Dan ini guru kami yang mencoba. Nah, ini yang KPP aktivitas KPP Komunitas Pengembangan Pendidikan. Jadi guru melatih guru, siswa mengajak bermain atau belajar bersama siswa lokal. Berikutnya ini adalah dampak dari proyeknya ke masyarakat sekitar adalah mereka akan menjaga tanaman itu sendiri, sehingga
mereka tidak mengatur tanaman utama yang di kawasan hutan lindung. Karena kalau itu diambil maka hutan lindungnya akan rusak dan berbahaya bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian produksi oksigen dan mencegah bencana. Berikutnya untuk guru dan siswa, kami belajar bagaimana memanage sebuah proyek, kemudian menghargai sesama, karena kita di sana tinggal bersama host parent, yaitu orang lokal. Kemudian kita juga belajar tentang kebijakan local wisdom. Dan terutama untuk murid, meningkatkan kesadaran betapa pentingnya hutan itu untuk kehidupan kita, yaitu untuk memproduksi air dan oksigen. Ini adalah respon siswa kami. Ya, dan kami berterima kasih kepada sekolah itu sendiri karena mendukung proyek ini, dan para siswa, para guru, orang tua, kemudian lembaga alam tropika Indonesia sebagai NGO-nya yang mengelola atau membantu kami di sana, kemudian termasuk swasta yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya kutip lagi dari website thinkexist.com. The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. She is also one of the participants with us who went to Korea. Karena Bu Tsunami adalah salah satu project officer untuk project yang saya bawakan di Korea. Saya langsung saja. So this is the project. Our students script tutoring, promoting hygienic life and children healthcare among school kids. Jadi kalau hari lebih banyak bicara kepada lingkungan, saya mungkin lebih banyak ke kesehatan. Salah satu item juga dalam MDGs and ESG. And I also would like to introduce myself.